Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, kami terpuji Engkau, kami bersyukur kepadamu, sebab Tuhan telah memberkati kami dalam bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami dapat menghayati dan mengerti akan firman Tuhan dan mempedomaninya dalam perilaku hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 9 hingga ayat yang ke-18 sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Tema renungan kita adalah hikmat dari Allah berbuah damai. Sahabat renungan malam Salom, Alkitab menjelaskan bahwa Raja Salomo memperoleh anugerah hikmat yang besar dari Tuhan Allah. Dijelaskan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-3. Setelah Salomo diurapi menjadi Raja Israel, ia pergi ke Gibeon untuk beribadah, mempersembahkan kurban bakaran bagi Tuhan Allah. Karena di Gibeon ada mezbah besar untuk membakar kurban bakaran dalam jumlah yang banyak. Salomo mempersembahkan 1000 ekor korban bakaran sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan Allah. Pada malam setelah ia mempersembahkan kurban bakaran itu, Allah menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpinya, dan Allah mengatakan kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Allah ingin memberkati, ingin mendukung Salomo dalam pemerintahannya, dan Allah mempersilahkan agar Salomo meminta kepada Allah apa yang diperlukannya. Dalam kesempatan itu Salomo berkata kepada Allah, "Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Tuhan berkenan mengabulkan permintaan Salomo. Tuhan berkata, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja." Dengan hikmat yang diberikan Tuhan, Salomo dapat mengokohkan pemerintahannya, menyelesaikan dengan baik gejolak yang terjadi dalam kerajaannya di masa transisi pemerintahannya, seperti menyelesaikan masalah tentang saudaranya Adonia yang berupaya merebut kekuasaan karena Adonia merasa lebih pantas sebagai pewaris kerajaan. Juga mengatasi masalah
lawan-lawan politik ayahnya Daud seperti Imam Abiatar, kepala prajurit Yoab dan Simei. Juga mengangkat para imam dan pejabat untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan dan keagamaan yang baik, sehingga kerajaan Israel bertumbuh semakin damai. Dengan hikmat Tuhan, Salomo juga berhasil membangun kerjasama yang baik dengan para raja yang memimpin kerajaan besar di sekeliling kerajaan Israel untuk mendukung pemerintahan Salomo, seperti Firaun Raja Mesir, Hiram Raja Tirus. Dengan hikmat yang diberikan Tuhan, Salomo menyadari bahwa ia juga harus mewujudkan pesan ayahnya, yaitu membangun bait Allah di Yerusalem. Dengan adanya bait Allah, maka Salomo dan para pembesar kerajaan dan juga seluruh bangsa Israel dapat membangun keimanan mereka dengan beribadah dan juga membangun ketaatan mereka kepada Allah, agar Allah senantiasa memberkati mereka. Sahabat renungan malam Shalom, dalam nas renungan malam ini, dengan hikmat yang dikaruniakan Tuhan, Salomo berhasil membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan Hiram Raja Tirus, sehingga ketika Salomo mengutus suruhannya kepada Raja Hiram untuk menyampaikan permohonannya agar Raja Hiram berkenan menolongnya membangun bait Allah dengan memberikan kayu aras, kayu sanobar, dan batu-batu bermutu dari gunung Libanon yang diperlukan Salomo untuk membangun bait Allah. Raja Hiram dengan senang hati bersedia membantu Salomo, menyediakan pekerja yang ahli menebang kayu dan melinggis batu dari gunung Libanon untuk membantu pekerja-pekerja yang disediakan Salomo dari Israel. Dan Salomo menyediakan upah pekerja dan harga kayu dan batu sebagaimana yang dimintakan Raja Hiram. Demikianlah terjadi kerjasama yang sangat baik antara Salomo dengan Hiram Raja Tirus, dan pembangunan bait Allah pun berjalan dengan lancar. Banyak berkat dan anugerah yang diberikan Allah kepada umatnya. Di antaranya adalah anugerah hikmat yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri umat Tuhan. Hikmat itu diberikan Tuhan kepada kita agar kita dapat membedakan hal yang baik dari hal yang buruk, dan memampukan kita untuk terus bertekun melakukan hal yang baik dan mampu membuang hal yang buruk. Dengan demikian kita dapat melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita yang mendatangkan berkat dan damai sejahtera dan keberhasilan bagi kita. Dengan hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, kita mampu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mampu mengalahkan kejahatan dengan melakukan kebaikan, sehingga kita mewujudkan damai sejahtera kepada orang di sekitar kita. Sebaliknya, jika hikmat dunia atau hikmat yang dari roh-roh jahat atau hikmat yang dari iblis yang menguasai hati seseorang, ia menyukai melakukan perbuatan-perbuatan jahat terhadap sesamanya, memusuhi sesamanya, sehingga ia melakukan berbagai hal yang jahat yang menjadi sumber kesusahan bagi orang di sekitarnya. Hikmat Tuhan membuahkan damai sejahtera bagi kehidupan umat manusia.
Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa mampu dalam kehidupan kami ini untuk memahami bahwa Engkaulah sumber hikmat dan memberikan kepada kami hikmat Tuhan yang dapat meneguhkan hati kami untuk bertekun dalam melakukan hal yang baik dan melakukan kebenaran, sehingga kami dapat melakukan damai sejahtera kepada orang di sekitar kami. Ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau. Malam hari ini kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami, para jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, dan juga yang menjalani perawatan di rumah. Tolong mereka ya Tuhan, berkati pengobatan perawatan kepada mereka, agar mereka memperoleh pemulihan dan sembuh dari keluhan sakit mereka. Dalam perlindungan-Mu lah semua pelayan kesehatan. Ya Tuhan, beri pertolongan-Mu bagi jemaat-Mu, mereka yang dalam keadaan duka cita, yang kesesakan dalam hidup mereka. Berikan penghiburan, pertolongan, kemenangan bagi mereka ya Tuhan. Berkati hidup mereka, sehingga mereka bersuka cita atas pertolongan-Mu. Dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini, pelihara dan lindungilah kami. Jauhkan mara bahaya dari kami ya Tuhan, supaya kami beroleh keselamatan. Dan Engkau membangunkan kami esok pagi, memberkati kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar mereka, menangkan kami dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kami dan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala pertolongan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dengarkan doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.